Bagaimana cara melakukan sholat jika orang dalam perjalanan memakai kendaraan atau dalam perjalanan dengan pesawat angkasa? Orang yang dalam perjalanan jauh dengan memakai kendaraan umum di daratan mungkin terhalang melakukan sholat wajib tertentu pada waktunya. Tetapi selaku kewajiban bahwa sholat harus dilaksanakannya 5 kali sehari, surat keempat ayat 103, maka dia hendaklah menjamak sholat yang tak mungkin dilaksanakan itu dengan sholat yang terdahulu atau kemudiannya. Semisalnya orang yang berangkat dari suatu negeri pada waktu sholat duhur dan memperkirakan akan sampai di tempat tujuan pada waktu sholat maghrib, dia hendaklah melakukan sholat asar sesudah mengucapkan salam pada sholat duhur tanpa mengurangi jumlah rakaat masing-masing sholat itu. Tetapi hendaklah disadari bahwa cara begitu tidak pernah dinyatakan di dalam Al-Quran. Yang kita kemukakan hanyalah kemungkinan yang tepat dilakukan tanpa mengurangi jumlah sholat wajib atas dasar kepatuhan. Sebaliknya, jika seorang berangkat pada waktu sebelum sholat duhur dan sampai di tempat tujuan pada waktu sholat asar, maka hendaklah dia menjamakkan sholat duhurnya pada waktu, hendak melakukan sholat asar tanpa mengurangi rakaat masing-masing sholat itu. Demikian pula hendaklah berlaku antara sholat maghrib dan sholat isya, sembari harus mematuhi syarat-syarat lain yang telah dibicarakan pada video-video yang telah berlalu. Dalam pada itu, hendaklah disadari bahwa setiap orang membutuhkan istirahat tersebab kelesuan dalam perjalanan yang dilakukannya. Demikian pula orang-orang yang dalam perjalanan jauh, termasuk pengemudi kendaraan itu sendiri. Maka sewaktu istirahat demikian, hendaklah orang yang belum melakukan sholat wajib mengambil kesempatan untuk melakukannya. Dalam hal ini benarlah janji Allah bahwa pada setiap kesempitan ada kelapangan atau kemudahan. Surat ke-94 ayat 5 dan ayat 6. Dan Allah tidak menjadikan halangan yang mengganggu dalam Islam. Surat ke-22 ayat 78. Maka orang hanya berusaha mencari dan mempergunakan kelapangan tersebut. Demikian pula hendaklah orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dengan memakai pesawat udara, bahwa bagi setiapnya ada kelapangan dalam kesempitan. Orang boleh menjamak sholatnya lebih dahulu atau kemudiannya. Begitupun dalam perjalanan lautan, tetapi yang terakhir ini memberikan kesempatan lebih banyak untuk sholat. Pada surat ke-22 ayat 41 dinyatakan bahwa kewajiban sholat hanyalah berlaku di bumi atau di planet-planet lainnya. Jelasnya maksud ayat suci surat ke-22 ayat 41. Orang-orang yang kami tempatkan di bumi, mereka mendirikan sholat dan memberikan zakat, serta menyuruh dengan yang ma'ruf dan mencegah tentang yang mungkar, dan kepunyaan Allah akibat urusan-urusan semuanya. Dalam ayat suci ini secara jelas dinyatakan bahwa manusia hanya wajib melakukan sholat sewaktu berada di permukaan bumi atau planet, sejalan dengan maksud surat ke-2 ayat 148 dan surat ke-2 ayat 150. Dan memang susah sekali melakukan sholat jika orang kebetulan berada di permukaan bulan atau dalam pesawat angkasa luar. Berdasarkan surat ke-22 ayat 41, kita dapatkan suatu ketentuan hukum bahwa di luar permukaan bumi atau planet, orang tidak diwajibkan melakukan sholat, begitupun memberikan zakat dengan alasan susahnya melakukan sholat dengan wudhu menurut mestinya. Ketiadaan kiblat kemana sholat harus diarahkan. Bulan dan satelit lainnya tidak berputar di sumbunya, pada mana tiada yang dinamakan utara dan selatan. Di sana pun tiada udara untuk bernafas. Kehidupan wajar hanya dapat berlangsung di permukaan planet, di mana berbagai hukum tentang gerak dohir dapat dilaksanakan secara efektif. Walaupun begitu, setiap orang boleh saja melakukan sholat di ruang angkasa ataupun di permukaan bulan, sekiranya dia berkesanggupan tanpa kiblat pada arah tertentu. Dan di sini pun berlaku hukum kemudahan pada surat ke-22 ayat 78.